Gamers, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas salah satu headset Bluetooth nih, ataupun headphone Bluetooth ya cuy ya. Nah, kira-kira ada yang aneh nggak sih dengan headphone Bluetooth ini? Nah, ini dia headsetnya udah di pinggir gua, yaitu dari NYK X800. Kalau misalkan kalian pengikut channel gua yang udah bertahun-tahun cuy, si headset X800 ini tuh udah pernah gua review sebenarnya di 2 tahun yang lalu. Cuma di sini gua bakal nge-review ulang lagi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin kalian udah ada yang pernah beli juga si X800 ini karena ngeliat review gua di beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin ada sedikit yang bilang, oke, enak gitu ya. Ada yang bilang, oke, nggak enak. Ataupun pernah ada juga yang bilang, ini headset enak, cuma dia ini kompatibilitasnya hanya terbatas, hanya di bagian di smartphone aja, ataupun di fitur-fitur yang ada, ataupun di media-media yang ada Bluetooth-nya. Nah, ada juga yang bilang, sayang banget nih headset ini tuh nggak bisa dicolok ke dalam PC nih, karena kita harus punya yang namanya dongle Bluetooth. Kalau ke laptop sih masih ada aja, karena dia itu biasa rata-rata sudah ada dongle Bluetooth-nya. Nah, tapi untuk PC nih, biasanya kalau motherboard yang udah ada fitur Bluetooth-nya, itu terkadang motherboard-nya mahal. Nah, kali ini gue bakal nge-review lagi headset NYK X800, tapi biar bisa dikonekin ke dalam PC gimana caranya. So, oke, di sini gua bakal memori kalian lagi tentang b-roll dari si headset NYK X800 di berikut ini cuy. So, oke, sekarang langsung aja ke pembahasannya nih untuk mengingat lagi memori kalian tentang X800 yang pernah gue review di 2 tahun yang lalu. Di sini gue bakal nge-review ulang lagi dengan lebih singkat dan lebih padat lagi cuy. Oke, jadi ini adalah NYK X800 yang punya desain yang menurut gue sangat oke banget. Apalagi kalau misalkan dipakai untuk cewek. Jadi di 2 tahun yang lalu tuh modelnya adalah bini gue yang menggunakan si X800 dan terkesan unyu-unyu imut kayak gitu cuy. Untuk Bluetooth-nya sendiri selama 2 tahun 3 tahun sekarang ini memang ada kendala untuk yang versi yang pertama yang gue punya. Jadi memang terkendalanya biasa karena udah 2 tahun penggunaan. Biasanya dari airpadnya ini sudah mengelupas karena dari bahannya yang kulit sintetis. Ada juga beberapa dari kalian yang bilang ke gua, bang, X800 itu cepat patah. Ya memang benar ini cepat patah karena dari masalah si headband adjustable-nya ini, dia ini masih plastik cuy. Jadi udah pasti banget lah. Di beberapa bulan kalau misalkan kalian yang udah jorok pakai ini pasti cepet dia ini patah. Sudah dia butuh masalah build quality yang memang tidak direkomendasi untuk dipakai penggunaan bertahun-tahun, tapi hanya dipakai untuk berbulan-bulan aja. Menurut gua ini sudah oke cuy. Oke, ada hal yang menang dari si NYK X800 ini yaitu dari desainnya ini. Yang menurut gue desainnya ini memang out of the box banget cuy. Tidak menyirikan NYK. Cuman gue ini masih sayang banget dengan masalah penempatan logo yang di bagian cover drivernya ini. Yang terkesan ini NYK-nya logo-logo yang terlalu lebay sih menurut gue, yang terlalu over branding ya. Coba kalau cuma tulisannya Nemesis aja seperti yang versi-versi headphone ataupun headset dari NYK Nemesis yang sekarang cuy. Belum lagi dari pilihan warnanya ini yang warna putih plus juga warna rose gold. Kalau misalkan kalian ya cowok pun juga nggak masalah. Kalau misalkan kalian yang diameter kepalanya kecil masih cocok menggunakan X800 ini. Tapi tetap yang gue rekomendasiin ini kalau cewek yang pakai ini, wih, auto naik kecantikannya cuy. Nah, tadi kita bahas untuk masalah build quality dan dari desainnya kita akan flashback untuk masalah fiturnya. Apa aja sih kelebihannya dan apakah masih bisa bersaing nggak sih di tahun 2023 ini. Jadi si NYK Nemesis X800 ini dia ini memiliki fitur Bluetooth 5.1. Nah, sedangkan di 2023 ini rata-rata untuk headphone Bluetooth dia itu sudah menggunakan versi 5.2. Nah, cuman 5.1 masih oke aja, cuman tidak bisa digunakan untuk kayak game kompetitif karena delaynya sudah mungkin agak lumayan kentara banget cuy. Lalu untuk masalah impedansinya ini dia ini di 320 ohm dengan sensitivity-nya di 105 dB dengan frekuensi respon ini 20 sampai dengan 20.000 Hz. Dengan fiturnya ini dia ini memiliki TF-MP3. So jadi kalau misalkan kalian pengguna SD card ya, punya SD card kecil-kecil, tinggal colok aja langsung ke dalam si headset ini. Itu kalian gak harus connectin ke handphone dan baterainya lebih awet juga, kalian bisa ngedengerin musik menggunakan si TF ataupun SD card yang kecil itu loh cuy. Nah, untuk baterainya sendiri ini bisa bertahan sampai dengan 20 jam, itu sudah terbukti banget. Cuman ya memang berbulan-bulan kemudiannya dia ini mungkin ada sedikit pengedropan dan juga mungkin ada sedikit isu kalau misalkan kita lupa ngecas selama beberapa minggu ya, itu baterainya tiba-tiba langsung kosong. So jadi kita harus pastiin aja sebelum kita pakai, minimal dicas lah ya sekitaran setengah jaman cuy. Nah, dia juga memiliki RGB Illuminati yang beberapa orang mungkin suka dengan masalah RGB ini, tapi kalau gue pribadi sih untuk masalah headphone yang harusnya bisa dibawa
gua keluar. Masalah RGB Illuminati-nya ini agak sedikit lebay sih menurut gua, tapi yang jadi masalah sih itu balik lagi ke dalam selera kalian. Nah, lalu ini untuk drivernya ini cukup imut di sekitar 40 mm, tapi untuk dengan kepalanya di kepala kayak gua gini jelas banget ini kurang nyaman dan kurang cocok. Nah, ini dilengkapi juga dengan mikrofon yang kualitas mikrofonnya ini bisa dibilang biasa aja, dan nanti pun ada hasil pengecekannya di akhir video. Dengan koneksinya yang tadi udah bilang, ini bisa connect Bluetooth dan juga kabel aux ya. Jadi kalau misalkan baterainya habis dari Bluetooth, kalian tinggal colokin aja kabel aux. Dan sudah termasuk ke dalam di paket pembeliannya cuy. Untuk liternya pun juga cukup soft dan cukup empuk, cuman ya setelah penggunaan 1 tahun ke atas itu pasti mengelupas. Plus juga dia ini memiliki experience musik, film, gaming yang menurut gua sangat oke. So, lalu apa kelebihannya dan apa maksud gua untuk nge-review ulang dari si NEK X800 ini? Jadi ada beberapa dari kalian yang pengen si X800 ini tuh dikonekkan ke dalam PC tapi menggunakan Bluetooth-nya. Tapi si PC kalian yang tidak ada Bluetooth-nya. Karena kalau ganti motherboard kan nggak mungkin ya, kalian cuma pengen dapat fitur Bluetooth harus ganti motherboard. Kalau di laptop sih nggak masalah karena rata-rata laptop sudah dibekali dengan Bluetooth. Tapi nih solusi buat kalian yang pengguna PC dan pengen ngekonekin si headset Bluetooth kalian, mau merek apapun ya, termasuk mau yang si NEK X800 ini, sekarang sudah bisa juga. Karena si NEK sekarang baru saja mengeluarkan sebuah dongle Bluetooth yang ini dia memiliki fitur yang sangat oke. Ya memang cukup oke, tapi kalau misalnya kalian mikirnya bisa nggak dipakai untuk yang kompetitif, dari sini gua bilang dulu jangan sih cuy, karena untuk masalah game kompetitif seperti Valorant, gua nggak rekomendasiin kalian menggunakan headset ataupun headphone Bluetooth. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan headphone wireless dongle, ya dia sudah support 2,4 GHz, itu masih oke, tapi Bluetooth enggak. Nah, lalu apa kira-kira kelebihannya jika kita menggunakan dari si dongle Bluetooth bawaan NEK ini cuy? Jadi NEK baru saja mengeluarkan sebuah dongle Bluetooth dengan namanya adalah N10 nih. Dia ini Bluetooth 5.0 cuy. Dan di sini dia ini memiliki ukuran nano size, so jadi ini nggak akan ngeganggu banget dengan estetika dari si PC gaming kalian. Plus dia ini memiliki transmission range-nya itu di 20 meter dan dia ini memiliki low power consumption. Jadi nggak ada istilahnya ngedot power supply kalian sampai seborosnya kayak gimana gitu. Selain dia ini support di dalam si PC, dia ini bisa support ke dalam smartphone dan juga tablet ya. Tapi buat apa juga rata-rata di smartphone ataupun di tablet ya udah ada Bluetooth-nya. Tapi yang paling gua suka dengan Bluetooth dongle kayak gitu biar bisa kita dicolokin ke dalam si PC cuy. Nah, lalu bagaimana experience saat gua menggunakan si headset NEK X800 plus dengan si dongle-nya ke dalam si PC gua coy. Untuk experience-nya dipakai kayak buat gaming ya, untuk kompetitif tetap gua nggak rekomendasiin karena masih ada latensi yang cukup gede dan juga ada delay yang sangat kentara banget. Plus juga ada yang namanya kayak ada suka kayak lup gitu untuk masalah si koneksinya, entah itu dari si headsetnya ataupun dari si dongle-nya. Nah, tapi di saat gua menggunakan headset merek lain yang memiliki versi Bluetooth yang lebih oke, yang lebih stabil, dia ini ya lumayan tidak terlalu yang namanya cepat keputus. Cuman tetap yang namanya delay itu tetap ada. So, lalu untuk experience yang paling gua suka di saat menggunakan headset Bluetooth plus dongle di dalam PC kita, yaitu untuk kayak dipakai kayak buat nonton film, dipakai kayak buat sekedar editing yang ringan gitu kan, meskipun ya agak sedikit delay dan itu harus hati-hati banget. Tapi yang paling enak itu dipakai kayak buat denger musik sih cuy. Cek 1 2 3, ini adalah test mic dari NEK X800. Dengan menggunakan koneksi Bluetooth, suaranya cukup jernih. Gua langsung direct ke iPad via Bluetooth, langsung di iPad. Overall untuk penggunaan voice chat, Discord, telepon ini cukup baik. Dan ya, untuk gangguan sekitar, di sini cukup tercover dengan baik. Suara lumayan jernih dan ya begitulah test mic dari NEK X800. Thank you. So, oke, jadi kesimpulannya untuk kayak kalian yang pengen ngekonekin headset ataupun headphone Bluetooth kalian ke dalam si PC, kalian bisa menggunakan dongle Bluetooth terbaru dari si NEK, yaitu adalah NEK N10 ini cuy. Dan bisa dipadukan kalian yang dulu pernah ngebeli si headset X800 ini, bisa kalian padu-padankan sekarang, bisa kalian colokin ke dalam si PC kalau yang belum rusak ya cuy ya. Karena yang gue pribadi pun udah pengguna sekitaran 1 tahun lebih, ya si air cup-nya dia ini sudah kayak melupas kayak gitu. Nah, belum lagi untuk dari kalian yang pernah ada yang bilang sama gua ya di bagian engselnya gitu kan, terus di bagian ini sudah kayak patah gitu cuy. Nah, tapi jadi kesimpulannya NEK oke banget, dia ngeluarin sebuah solusi yang dimana dia ini memiliki dongle Bluetooth yang cukup oke, tapi tidak bisa untuk game kompetitif, jadi hanya bisa sekedar kayak buat nonton film ataupun dengar musik cuy. Nah, oke, bisa dia untuk review gua atau review ulang untuk NEK Nemesis X800 plus juga dongle Bluetooth keluaran terbaru dari NEK ini. Ya semoga dengan review ini lu bisa sekarang bisa dapat solusi untuk kayak ngekonekin headphone Bluetooth kalian ataupun headphone TWS kalian ke dalam si PC kalian. Ya tapi kalian nggak bisa ekspektasi tinggi ya. Maksudnya bikin bagus, pengen lancar, selancar kalian mengkonekkan AirPod ke dalam MacBook itu nggak bisa cuy. Karena itu memang ekosistemnya udah luar biasa, beda banget ya. Beda banget saat gua menggunakan AirPod, menggunakan MacBook,
Itu seperti gue menggunakan headset kabel, no latency, no delay, dan itu benar-benar sangat gak ada kayak keputus, dan itu benar-benar sangat cocok banget ya. Tapi kalian tidak bisa mengekspektasikan seperti itu menggunakan dongle Bluetooth yang murah ini ataupun headset yang murah kayak gini cuy. Nah, oke, wis jadi untuk review dari gue, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Kembali Budiman. See you next video. Bye bye.